warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita pada hari ini sesuai jadwal bisa diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan di mana cuaca yang tidak begitu kondusif, tetapi alhamdulillah di pas kegiatan kita dipertemukan dalam suasana yang sangat nyaman. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Melalui beliau juga kita belajar bahwa mimpi yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Baik Bapak, Ibu, Bapak Korwil sekaligus Kepala Sekolah dari UPT SDN nomor 1077, Pak Pengawas bina kami 2 sekolah, Haji Muin, Bapak Kepala Sekolah Pak Hairudin, Bapak Kepala Sekolah Pak Muhammad Yahya. Terima kasih banyak undangan kami berkenan dihadiri, dan semoga apa yang menjadi nawaitu kita hari ini belajar dan terus belajar menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, izin Pak Korwil, izin Pak Pengawas, izin Pak Kepala Sekolah, kami melaporkan terlebih dahulu bahwa kegiatan KKG ini kami kolaborasikan kegiatan KKG, dan ada tugas kami CGP yang sebenarnya sudah deadline Pak, sudah deadline-nya itu 5 hari. Karena begitu banyak tugas dari sekolah yang saya juga harus dahulukan, insya Allah tidak mengurangi dari apa yang akan kami berikan nantinya. Di tugas kami ini sudah di modul 3.1 Pak, dan kami sudah di bulan ke-4. Insya Allah 3 bulan lagi kami harus belajar menyelesaikan berbagai tugas yang memang wajibnya langsung ada aksi nyata dari kami sebagai CGP, Kepala Sekolah, dan Dewan Guru juga pembina pengawas bina kami. Salah satunya ini adalah demonstrasi kontekstual. Kami sudah di modul 3.1 Pak, di mana yang diharapkan dari aksi nyata kami adalah kami mewawancarai dari kepala sekolah kami sendiri dan 2 kepala sekolah lainnya terkait dengan modul ini, di mana materi modul ini adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan-keputusan yang nantinya keputusan itu bernilai kebajikan di dalamnya, yang istilahnya dilema etika. Jadi modul ini adalah judulnya dilema etika. Saya mungkin bisa langsung mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, tetapi alangkah tidak eloknya kalau mereka tidak tahu materi yang kami ingin mewawancarai, sedangkan kami akan unggah di LMS yang akan dibaca oleh banyak orang. Baik, saya memberi judul bahwa sekolah sebagai institusi moral. Izin saya untuk membacakan slide saya sekitar 15 menit, kemudian semoga apa yang saya paparkan ini sudah bisa menjadi materi kita semua. Ini bukan hanya untuk Bapak Kepala Sekolah sebenarnya, tetapi bagaimana kita sebagai guru menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi bukan spesifik bahwa hanya untuk kepala sekolah. Saya membuat sebuah kalimat inspirasi bahwa sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya nilai-nilai dan moralitas dalam setiap murid. Seorang pemimpin di sekolah atau pemimpin pembelajaran akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan situasi. Inilah yang dinamakan dilema etika. Jadi substansi dari wawancara kita nanti adalah bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan di satuan pendidikan masing-masing dengan situasi dilema etika.
keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sebagaimana pada gambar ini ada 3, kalau kita perhatikan di sudut-sudutnya ini ada ikonnya. Ikon yang di ujung ini adalah berpihak pada murid, ini adalah ikon cinta dan kasih sayang, dan ketukan palu ini adalah bagaimana sebuah keputusan bisa bertanggung jawab. 4 paradigma dilema etika. Jadi ini esensialnya. Ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dan Bapak Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, apakah paradigma ini sesuai? Kita akan diajak berpikir 4 paradigma. Pertama, individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Jangka pendek lawan jangka panjang, atau short term and long term. Jadi ini 4 paradigma. Bagaimana, seperti kita tahu paradigma itu sendiri adalah bagaimana cara kita memandang sebuah persoalan untuk diri kita dan mempengaruhi lingkungan kita. Saya mencoba membedahnya menjadi satu persatu. Dilema individu melawan kelompok adalah tentang bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar. Yang kedua, paradigma rasa keadilan, rasa kasihan. Dalam paradigma ini pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Dan yang terakhir, jangka pendek lawan jangka panjang, memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Dari 4 paradigma ini, Bapak dan Ibu, semua kasus yang Bapak Ibu putuskan di sekolah boleh Bapak Ibu uji dalam konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Kita istilahkan adalah pengujian benar atau salah. Ini ada 5 ujinya. Uji legal, semua kasus yang Bapak Ibu putuskan, pertanyaan pentingnya adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu, tetapi Bapak dan Ibu tetap mengambil sebuah keputusan itu. Yang kedua, apakah uji regulasi, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik? Uji institusi profesional, mempertanyakan apakah tindakan itu sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini tapi tetap mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, uji publikasi. Ketika keputusan ini Bapak Ibu share di media cetak atau di media elektronik dan menjadi viral di medsos, apakah Bapak Ibu siap dan punya strategi? Kelima, uji panutan. Ibaratnya membayangkan bahwa idola kita adalah seorang ibu, kita biasa mengidolakan seorang pemimpin, dan kita membayangkan kita bisa menjadi pemimpin seperti itu. Nah, dari 5 ini, yang menjadi prinsip pengambil keputusan adalah uji institusi, uji publikasi, uji panutan. Rule based thinking, as based thinking, care based thinking. Ini yang menjadi patokan dari sebuah keputusan dari 3 uji ini. Terakhir, pemantik dari kami. Pertama, melakukan keputusan dengan kebaikan demi kebaikan orang banyak. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai-nilai dalam diri kita. Dan ketiga, melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan kepada diri Anda. Ketiga prinsip inilah, seperti uraian saya sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa berpikir berbasis akhir, berpikirkah kita berbasis peraturan, atau berpikirkah kita berbasis rasa peduli kita. Satu pengambilan keputusan walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu tetap akan memiliki
konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa bertanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Baik, terima kasih. Pada gambar terakhir, fasilitator Pak Hairi, PPKM Pak Lukman. Demikian materi dari saya, CGP Angkatan 6, UPTSD nomor 107 Baik, ada sebuah kasus yang mungkin menjadi contoh bagi Bapak Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, bahwa contoh menjadi pemimpin pembelajaran salah satu SMA Pak dan ini fakta. Ini contoh terakhir dari saya. Beliau adalah, jadi kami kan dibagi kelompok, jenjang SMA, SMP, dan SD. SMA mengatakan bahwa keputusan mengubah nilai bagi anak-anak di nilai rapor untuk menunjang mereka mendaftar dalam satu universitas, kemudian mereka lulus, itu adalah benar, karena mengandung nilai-nilai kebajikan demi masa depan anak ini. Kamilah dari jenjang SD yang menolak bahwa itu tidak termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Tetapi pada materi ini bahwa perlu dipahami, tidak ada yang benar atau yang salah. Semua akan menilai, orang akan menilai seperti apa sosok seorang pemimpin. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bapak Kepala Sekolah. Silakan memperkenalkan diri tak masing-masing sebelum beberapa pertanyaan kami dari JDP akan menanyakan. Silakan mulai dari Pak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah Ayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi undangan saya datang ke sini ini adalah sesi wawancara, dan saya sebagai Kepala Sekolah SDN 206 Impresa Depok. Jadi saya mewakili sekolah. Nama saya Muhammad Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal sekolah dari SDN nomor 3 Perdingin, itu atas nama Herudin ya. Jadi tujuan saya di sini untuk bagaimana memberikan wawancara kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sudi, Kepala UPT SDN nomor 107 Sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami dari CDP tanyakan kepada Bapak terkait bagaimana kepemimpinan Bapak selama ini di satuan pendidikan masing-masing dalam memutuskan kasus-kasus yang menurut Bapak inilah keputusan saya yang paling terbaik. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejurukan moral, seperti misalkan ada satu kasus di sekolah Bapak, mengidentifikasi kasus dulu itu dari awalnya bagaimana sampai mengambil sebuah keputusan. Kasus apapun itu yang terkait dengan rekan-rekan guru atau peserta didik. Jadi begini ya. Terkait dengan kepemimpinan itu harus ditambah dengan kebijakan. Jadi terkait dengan slide yang tadi tampilkan bahwa kebijakan itu menurut saya itu pada dasarnya menginginkan yang terbaik. Jadi walaupun kadang kebijakan itu dinilai pada satu orang ataupun dua orang, karena dalam setiap kebijakan itu tidak semua orang diuntungkan, tapi menjadi orientasinya kepada semua dalam lingkungan sekolah. Jadi ini sering terjadi yang saya rasakan di sekolah. Kebijakan itu kadang dinilai tidak adil, dan kadang tapi melihat dari sisi lain bahwa ada aspek yang saya pikirkan hingga kebijakan ini, hingga putusan ini saya ambil. Ada aspek yang harus kita lebih memikirkan, yaitu aspek kerja misalnya. Jadi
keterkaitan itu semua itu bisa teratasi dengan komunikasi, dengan dengan komunikasi terhadap semua masyarakat sekolah. Jadi saya pikir ini tidak menjadi kendala yang berat untuk kami di sekolah sesama Ibu. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya terkait dengan putusan di suatu hal yang terjadi. Jadi kalau saya di sekolah ini sebenarnya di sampai tadi terkait dengan masalah-masalah yang selama ini saya menjadi kepala sekolah. Kalau kita lihat di dalam kegiatan itu kayaknya biasa-biasa saja terkait dengan kasus, dan selama ini kalau itu terkait dengan kasus ya yang biasanya terjadi adalah hanya kasus anak yang terkadang yang bolos, ya, yang jarang masuk sekolah. Maka langkah yang saya rasa itu adalah saya lakukan kunjungan rumah. Ya, saya adakan dulu komunikasi dengan guru kelasnya. Kemudian kalau memang guru kelasnya tidak bisa untuk mengantisipasi, baru saya langsung ke orang tua siswa bersama dengan komite untuk bisa kembali. Jika sekiranya anak itu sudah lama tidak pergi ke sekolah, maka langkah yang seperti itu saya ambil. Saya hanya sekedar itu yang sering terjadi di sekolah kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Saudara Hadirin, sebagaimana biasa kasus atau masalah yang ada di sekolah kami itu guru-guru yang sering biasa malas atau nggak masuk sekolah. Jadi hal-hal yang seperti ini saya tidak langsung mengambil keputusan yang begitu ini, tapi saya panggil atau berdasarkan prinsip kepada guru tersebut. Saya panggil tersendiri apa kira-kira kendalanya selama ini sehingga bisa apakah terlambat ataukah malas datang di sekolah, sehingga supaya saya sebagai seorang pemimpin di sekolah yang ada di sekolah agar bagaimana suatu memberikan motivasi bagi seorang guru tersebut agar bagaimana supaya dia rajin ke sekolah ataukah bagi yang malas datang di sekolah itu. Dan tidak langsung juga saya akan memberikan keputusan kepada teman-temannya agar supaya bagaimana supaya dia tidak malu atau bagaimana, tetapi saya panggil tersendiri agar supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya mungkin karena dengan saya ini selalu Baik, pertanyaan yang kedua Pak, ketika kasus itu kepentingannya sama-sama benar, bagaimana Bapak memutuskan di antara dua itu? Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika kasusnya ada pada Bapak, sama-sama benar ceritanya di kasus. Baik, jadi jika sekiranya terjadi kasus ini kemudian keduanya yang benar, maka yang perlu kita pikirkan adalah jangka panjangnya. Artinya kita lihat apakah persoalan ini ada dampak untuk jangka panjang, ataukah hanya kalau kita ambil keputusan ini hanya untuk sesaat saja. Makanya kita harus berpikir dengan realita bahwa kalau keputusan ini yang saya ambil, maka ini berlaku untuk bisa untuk jangka panjang. Maka yang jangka panjang itulah yang harus kita ambil, jangan untuk yang jangka pendek. Saya pikir mungkin itu. Baiklah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh tadi mengenai masalah keputusan saya ambil sebagai seorang pemimpin di sekolah karena ini sama-sama benar. Sekiranya saya juga harus memperhatikan bagaimana guru-guru di sekolah itu agar supaya kedepannya ini lebih bagus untuk mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin itu agar bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti apa yang diinginkan oleh guru dan apa yang tidak diinginkan oleh kepala sekolah, sehingga bagaimana supaya proses yang kita laksanakan di sekolah itu lebih bagus kedepannya dan bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Ini bahasa investor ini saya bingung dengan pertanyaannya, karena ada dua persoalan yang datang pada persoalan yang sama-sama benar. Kemudian kita dituntut untuk menyelesaikan persoalan. Saya pikir itu bukan lagi menjadi persoalan, bukan lagi cuma menjadi
sesuatu yang sama-sama benar. Saya pikir kita luruskan saja dan kita jalan saja, ini sama-sama benar. Nggak perlu yang dipertanyakan seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak. Dua dari yang terakhir pertanyaan saya. Ya, dua dari pertanyaan terakhir ini, dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, bagaimana tantangannya dari keputusan yang sudah Bapak ambil? Apa tantangan yang dihadapi terkait kasus tersebut dan bagaimana menyelesaikannya ketika keputusan itu Bapak ambil? Di antara yang benar, keputusan itu tetap Bapak ambil, apa tantangan yang Bapak rasakan? Masih banyak. Memang mengambil suatu keputusan itu memang kita diberikan dilema, memikirkan, tetapi yang jelasnya pasti kita akan memikirkan bahwa ini yang mungkin yang terbaik dan mungkin ini adalah keputusan yang seharusnya kita ambil ini untuk bagaimana ke depan sehingga tetap terjadi. Pokoknya kalau di sekolah itu ada dari siswa itu ini kembali siswa, pokoknya siswa yang malas ini bisa kembali sekolah. Kalau di antara teman-teman kita bagaimana sehingga kita kembali rukun, damai dan tentram di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita di sekolah. Mungkin demikian. Kalau saya untuk mengambil suatu keputusan itu pasti ada dampaknya, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Tetapi walaupun seperti demikian, yang mengambil suatu keputusan itu pasti akan adanya kepentingan bersama sekali lagi, agar supaya tidak ada yang dirugikan. Ya, walaupun ada yang dirugikan, tetapi diupayakan bagaimana seorang pemimpin itu tidak memikirkan suatu keputusan. Seorang pemimpin itu pasti ada dilema sebenarnya. Tetapi walaupun dilema kalau memang itu baik, kita putuskan saja. Ya. Tetapi kalau memang ada menyinggung atau merugikan bagi orang banyak, mungkin barangkali sebagai seorang pemimpin tidak mengambil keputusan itu saja, tetapi kita mengambil keputusan yang positifnya aja. Misalnya seperti itu. Nah ini pertanyaannya Ibu ini sebabnya soalnya nggak juga. Jadi saya pikir itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, karena kita harus mengambil keputusan. Nah dari keputusan ini, dari kebijakan ini, saya bisa sampaikan tadi bahwa kebijakan itu selalu orientasinya baik, tidak ada yang salah sebenarnya. Walaupun pada dasarnya tidak semua orang bisa terima, tapi yang namanya seorang pemimpin kita harus mengambil keputusan dan kebijakan itu. Dan itulah yang menjadi kreditnya bagi kita, menjadi bahwa satu orang ataupun dua orang menolak kebijakan itu bukan itu berarti ini kebijakan tidak baik. Nah inilah kita bertanggungjawabkan, ya karena memang kita dinilai seorang pemimpin itu untuk lingkup sekecil ini saja dikatakan komunikasi, apalah segala macam, banyak hal-hal yang timbul dari itu. Tapi kita perlu selesaikan itu dengan musyawarah dan membangun komunikasi. Saya pikir itu dan terima kasih. Ya baik Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak, ini Bapak yang mengambil kesimpulan. Apa pembelajaran yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan-keputusan yang berdilema? Kalau terkait dengan itu, memang terkadang ada efek yang ini terhadap yang kita tidak sesuai. Namun memang harus kita ambil risiko. Risiko inilah yang mungkin yang kita lihat, mana risiko yang banyak dampaknya dan mana yang kurang. Makanya kita harus memang analisa sebelum mengambil keputusan itu. Sehingga terkait dengan itu, selama keputusan yang kita ambil ini, alhamdulillah tidak ada juga hal-hal yang terjadi di dalam pengambilan keputusan itu, karena mungkin itu yang juga terbaik untuk itu. Demikian. Saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Memang masalah dilema mengambil suatu keputusan. Memang kita sebagai seorang pemimpin itu biasanya dilema juga memberikan suatu keputusan begitu. Karena di
dalam seperti begini itu kan guru itu karakternya kok berbeda-beda. Ya mungkin ada yang mengatakan si A, si B. Ini kan ada namanya biasa si itu apa? Pilih kasih biasanya. Tetapi kita sebagai seorang pemimpin itu, biarpun bagaimana kita dilemanya, tetapi kalau memang sudah tidak bisa lagi apa dalam artian atas teruskan bahwa kita sampaikan juga karena kamu kita tidak menyampaikannya, berarti guru-guru atau yang ada di sekolah kita itu begitu terus kalau kita tidak mengambil suatu keputusan sebenarnya. Ya jadi makanya seorang pemimpin juga walaupun dilema kita mengambil keputusan, tapi keputusannya juga harus dengan positif seperti itu. Dan seterusnya. Mau aku bisa kenapa lagi? Tadi saya kontakkan. Pembelajaran apa Pak yang dapat sampaikan? Keputusan yang sama yang Jadi begini, ini soalnya permasalahan kompleks yang saya dapat sekarang terkait dengan ini. Tapi dari semua dari permasalahan ini yang timbul, saya dapat memahami bahwa setiap orang itu berbeda karakter, tapi dengan cara penyampaian yang kita berikan sok pengambil sama mereka bahwa inilah keputusan yang saya harus ambil, inilah keputusan yang harus kita jalani untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kita semua untuk mencapai apa yang kita target ke depan. Jadi saya pikir dari permasalahan kompleks ini kita menjadi kuat dan kita menjadi bakal kita lebih kuat untuk menghadapi semua dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Kami dari DGP mengucapkan tolong Pak salam beri penggerak. Terima kasih Pak.